Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba bil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka fa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Segenap pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Menjeng yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disyukur alhamdulillah, kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berkenan untuk kita menjumpai kembali bulan suci Ramadan ini, bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang terbaik di bulan ini, tidak melewatkan begitu saja, sehingga Ramadan ini benar-benar Ramadan yang istimewa untuk kita semuanya. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dengan dijalannya hak, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita semuanya senantiasa tetap berpegang teguh dengan iman, dengan Islam kita, dan semoga kita nanti berakhir dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kajian menyambut buka ini kita akan sedikit belajar tentang tafsir surat Al-A'la, ya, ayat 14 sampai 17 yang sudah saya bacakan tadi, di mana pada surat ini, pada ayat ini menekankan keberuntungan bagi orang yang mensucikan diri dengan beriman dan berzikir di ayat 14-15, serta teguran atas perilaku manusia yang mengutamakan dunia daripada akhirat yang lebih kekal. Jadi ibu, ayat-ayat ini menegaskan bahwa kesuksesan sejati diraih dengan membersihkan diri dari dosa dan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Jadi bukan dunia semata sebagai tujuan utama kita. Baik, kita coba langsung pada tafsir per ayat ya Bu. Surat Al-A'la ayat 14 yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri dengan beriman. Ya, ayat 14, qad aflaha man tazakka. Ya. Tafsirnya, beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dari syirik, dari dosa dan akhlak tercela. Jadi menurut Ibnu Katsir, ini adalah mereka yang mentaati perintah Allah. Jadi itu tafsir yang ayat ke-14. Kemudian yang ke-15, wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Tafsir ayat 16 ini, setelah mensucikan diri, ia mengingat Allah dengan berzikir dan mendirikan sholat, terutama sholat 5 waktu. Diusaha mensucikan diri tidak akan sempurna tanpa dzikir dan sholat. Ya, itu ayat yang ke-15. Kemudian ayat yang ke-16,
bal tu'thirunal hayatad dunya, yang artinya sedang kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Ayat ini merupakan teguran kepada manusia yang seringkali lebih mementingkan kehidupan dunia yang fana dan melupakan akhirat. Jadi terkadang mereka itu alih-alih beralasan untuk mencari akhirat, tapi terkadang lewat kehidupan dunia yang kegiatan-kegiatan duniawi, maksudnya itu kegiatan duniawi yang berlebihan tapi alasannya untuk mencari akhirat. Ya, kadang-kadang mereka lupa seperti itu, padahal aslinya tujuan utamanya itu cuman mencari kesenangan-kesenangan dunia. Jangan sampai seperti itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 itu wal akhiratu khairu wa abqa, artinya padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tafsirnya, kesenangan dunia itu hanya sementara, jadi kesenangan di akhirat itu jauh lebih baik, lebih murni dan abadi dibandingkan dengan kebahagiaan dunia yang hanya sementara dan segera sirna. Jadi ibu-ibu sekalian, ayat-ayat ini mengajarkan manusia untuk tidak terjebak pada gemerlapnya dunia. Ya, mati-matian mencari kehidupan dunia, mati-matian mengumpulkan harta, mati-matian mencari sesuatu yang sebenarnya itu hanya fata morgana saja, ya, tapi mereka mati-matian untuk memperjuangkannya. Padahal keberuntungan yang hakiki, ya, itu diperoleh dari tazkiyatun nufus, ya, dari kita bagaimana pensucian jiwa kita dengan cara zikir dan sholat, dengan cara memperbanyak ibadah, dan jangan lupa diniatkan hanya mencari ridho Allah, tidak dengan niat yang lain. Karena apa ibu-ibu sekalian? Karena akhirat adalah tujuan akhir yang abadi. Akhirat adalah tujuan kita. Setiap ibadah, setiap aktivitas dunia ini, mari kita niatkan hanya semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya bernilai ibadah. Semoga kita semuanya selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari mencintai dunia yang berlebihan sehingga melupakan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ibu-ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Itu murni dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.